Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Di video kali ini saya mencoba membuat roti tawar. Meskipun tekstur yang dihasilkan sangat lembut dan empuk, tetapi dalam prosesnya saya melakukan sedikit kesalahan. Saya berbagi video ini supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Masukkan ke dalam mangkuk 220 gram susu cair suhu ruang. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir, kemudian 1 butir telur suhu ruang, 2/4 sendok teh ragi instan atau setara dengan 7 gram. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan gulanya larut. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Selanjutnya masukkan 375 gram tepung protein tinggi. Sebaiknya tepungnya diayak dulu ya. Aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang terlihat. Di resep ini saya tidak menggunakan mixer, adonan hanya diuleni dengan tangan. Jadi teman-teman yang belum mempunyai mixer masih bisa mencoba resep ini dengan mudah. Setelah tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang terlihat, tutup adonan menggunakan kain bersih, kemudian istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, masukkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan juga 50 gram butter yang sudah dilelehkan, dan pastikan kondisinya sudah dingin. Aduk sebentar saja menggunakan spatula, hanya sekedar untuk meratakan butternya. Selanjutnya saya akan menguleni adonan menggunakan tangan dengan metode tarik lipat. Pastikan sebelum melakukan proses ini tangan kita dalam kondisi bersih. Uleni adonan sampai butternya merata dan menyatu. Setelah menyatu, saya mulai melakukan tarik lipat seperti yang tampak dalam video. Lakukan gerakan tarik lipat sampai adonannya terasa halus dan lembut. Untuk hal ini tidak ada hitungan yang pasti. Kita bisa rasakan dari teksturnya. Bulatkan adonan, lalu tutup dengan kain bersih dan istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, adonannya sudah mengembang. Kita akan uleni lagi. Lakukan proses atau gerakan tarik lipat sebanyak 12 sampai 15 kali. Saya lakukan gerakan tarik lipat ini sampai 15 kali. Sampai adonannya terasa lembut dan permukaannya menjadi halus serta kalis. Lakukan dengan perlahan saja, jangan terburu-buru. Jadi di resep ini kita tidak perlu membanting adonan, cukup melakukan gerakan tarik lipat seperti ini. Dalam proses tarik lipat ini saya tidak edit videonya, jadi ini adalah tampilan asli. Teman-teman bisa sambil menghitung gerakan tarik lipatnya. Adonannya sangat lembut dan lentur, sama sekali tidak lengket di tangan. Sekarang adonannya akan dibulatkan lagi, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan selama 40 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 40 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Beri sedikit taburan tepung di atasnya, kemudian kempiskan adonan untuk membuang gas atau udara yang terperangkap di dalam adonan. Dalam tahap ini, kita bisa melakukan gerakan tarik lipat lagi sebentar saja untuk memastikan semua gas atau udara sudah tidak ada lagi di dalam adonan.
Kalau teman-teman tinggal di daerah yang berhawa dingin, maka susu cairnya bisa dihangatkan terlebih dulu. Selanjutnya adonan akan saya pindahkan ke atas alas kerja yang ditaburi tepung secukupnya terlebih dahulu supaya tidak lengket. Adonan yang permukaannya halus kita letakkan di bagian bawah, kemudian pipihkan atau ratakan adonan menggunakan rolling pin. Bentuk menjadi persegi panjang, disesuaikan dengan loyang yang akan digunakan. Nah, kalau sudah rata seperti ini, selanjutnya adonan akan digulung. Untuk panjangnya mengikuti ukuran loyang. Rapatkan bagian ujung adonan dengan cara dicubit seperti ini supaya saat dipanggang gulungannya tidak terlepas. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang yang dioles dengan margarin. Ukurannya 11,5 dikali 23,5 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian tekan-tekan secara perlahan supaya lebih padat. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih dan istirahatkan lagi selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya adonan akan dioles menggunakan campuran 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan susu cair. Di tahap ini saya sedikit ceroboh karena bahan olesannya ikut menetes ke bagian samping. Bagaimana hasilnya? Kita lihat nanti ya teman-teman. Selanjutnya, adonan roti tawar ini akan dipanggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 32 menit. Oke, ini dia teman-teman, roti tawar sudah matang. Selagi masih panas, oles permukaannya menggunakan butter supaya kulit roti tawarnya tetap lembut dan tidak kering. Setelah panasnya berkurang, saya akan coba keluarkan roti tawarnya dari dalam loyang. Dan ternyata bahan olesan yang menetes ke samping loyang menyebabkan roti tawar ini sulit dikeluarkan karena lengket ke dalam loyangnya itu sendiri. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya agak kerepotan untuk mengeluarkannya dari dalam loyang. Akhirnya saya menggunakan spatula untuk melepaskan roti tawar dari loyang. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian sampingnya tidak terlalu rapi, sedangkan sisi lainnya yang tidak terkena tetesan olesan telur tetap bagus dan rapi seperti ini. Dan ini adalah sisi yang terparah. Coba lihat teman-teman, ini tadi yang sulit dikeluarkan, lengket banget ke loyangnya karena tetesan telurnya banyak banget ini tadi. Karena masih penasaran, akhirnya saya coba membuat satu resep lagi menggunakan loyang berukuran lebih kecil, 21 x 9 x 7 cm. Hasilnya jauh lebih cantik dengan bagian samping yang rapi, sama sekali tidak lengket ke loyang. Selain itu, saya juga lebih hati-hati saat mengoles bagian atasnya dengan campuran kuning telur dan susu cair. Ini berat adonannya 450 gram dan sisanya saya pakai dengan loyang yang lebih kecil lagi. Tampilannya seperti ini, sudah saya iris rotinya ya teman-teman. Loyang yang saya gunakan berukuran 20 x 8 x 7 cm.
Nah, untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Serat rotinya terbentuk dengan baik, matang merata. Jadi kalau pakai loyang yang ukurannya lebih kecil, maka satu resep ini bisa menghasilkan 2 loyang roti tawar. Dan ini adalah roti tawar yang tadi ya teman-teman, yang bagian sampingnya lengket ke loyang. Meskipun bagian pinggirnya lengket, tetapi secara keseluruhan teksturnya tetap bagus, lembut dan empuk. Serat rotinya juga terbentuk dengan baik. Jadi teman-teman kalau mau mencoba resep ini, jangan ikuti kesalahan yang saya lakukan ya. Sekarang kita lihat perbandingannya antara roti tawar yang menggunakan loyang besar dan roti tawar yang menggunakan loyang kecil. Teman-teman bisa pilih mau menggunakan loyang yang mana, sesuai selera saja dan disesuaikan dengan loyang yang ada di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana teman-teman menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.